A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa fil anbiya'i wal mursalin. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini, dalam kesempatan di mana kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu cara yaitu berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam pada hari mulia yaitu hari Rabu, hari ziarah khusus untuk Imam Ridho alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa riwayat membagi hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan setiap hari memiliki doanya tersendiri, dan setiap hari-hari pula dianjurkan menziarahi imam-imam tertentu. Sehingga dalam satu minggu sebenarnya kita disunahkan untuk menziarahi ke-14 manusia suci. Dan hari Rabu adalah hari yang berkenaan dengan ziarah Imam Ridho alaihissalam. Hari ini pula adalah hari yang sangat mulia, yaitu hari wiladahnya putra Imam Ridho alaihissalam, Imam Jawad alaihissalam. Muhammadul Jawad adalah sebuah kelahiran yang sangat dinanti-nantikan. Salah satu keindahan hidup Imam Ridho alaihissalam adalah beliau memiliki putra di saat usia beliau sudah semakin senja. Jadi Imam Jawad alaihissalam itu mendapatkan ketika Imam Ridho alaihissalam syahid itu usianya tidak lebih dari 6 tahun. Jadi kita salah satu imam kita yang menjadi imam di saat masih kecil adalah Imam Jawad alaihissalam, yang sama juga dengan Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajah, yang di saat usia 5 tahun beliau sudah menjadi imam. Pada saat Imam Ridho alaihissalam, ini sedikit pembukaan saja. Pada saat Imam Ridho alaihissalam hidup, beliau menghadapi tantangan dari Waqifiyah, kaum Waqifiyah. Siapa itu Waqifiyah? Itu orang-orang Syiah yang tidak mengakui Imam Ridho alaihissalam sebagai imam. Mereka meyakini bahwa setelah Imam Musa Kazim alaihissalam syahid di penjaranya Harun ar-Rasyid, yang hadisnya juga sedang kita kaji, kita bahas dalam kitab Uyun Akhbar Ridho, mereka tidak mengakui Imam Ridho alaihissalam sebagai imam. Itu adalah ujian mereka ketika mereka sudah menikmati hak manajemen pengaturan keimamahan ketika Imam Ridho alaihissalam ketika Imam Musa Kazim alaihissalam berada di Baghdad. Kita mengetahui bahwa pada masa Imam Musa Kazim alaihissalam, orang Syiah itu sudah menyebar ke beberapa penjuru, sehingga imam sudah memiliki wakil untuk setiap kota. Wakil-wakil itulah yang menggerakkan pergerakan para maksumin alaihissalam, terkhusus Imam Musa Kazim alaihissalam pada saat itu. Nah, pusat kontrol yang dikuasai oleh mereka-mereka yang diamanahkan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam, ketika Imam Musa Kazim alaihissalam di penjara di Baghdad. Nah, setelah Imam Musa Kazim alaihissalam syahid di Baghdad, mereka menolak bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam memiliki seorang putra
yang seorang putra yang bernama Imam Ridho alaihissalam sebagai imam pelanjut imamah berikutnya. Padahal kita kemarin sudah membaca hadis yang begitu banyak, yang cukup beragam, di mana Imam Musa Kazim alaihissalam telah menerangkan kepada khalayak ramai seluruh para pecinta-pecinta beliau, siapa imam yang akan menggantikan Imam Musa Kazim alaihissalam. Ketika mereka eksis, ketika mereka mengingkari wilayah Imam Ridho alaihissalam, menjadi pukulan berat bagi Imam Ridho alaihissalam ketika Imam Ridho alaihissalam tidak memiliki seorang putra. Istilahnya jangankan menjadi putra yang bakal diangkat menjadi imam, putra yang bakal diperkenalkan sebagai imam pengganti, tetapi putra sama sekali Imam Ridho alaihissalam tidak memiliki putra sama sekali, entah itu dari istri aslinya ataupun dari budak-budak wanitanya. Imam Ridho alaihissalam tidak memiliki anak pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga bagi orang-orang yang tidak, bagi orang-orang yang senantiasa menjaga imannya terhadap wilayah Imam Ridho alaihissalam, itu menjadi sebuah kedukaan bagi mereka. Kenapa Imam Ridho alaihissalam sampai saat-saat tertentu Imam masih belum memiliki seorang putra. Berapa kali Imam katakan bahwa saya akan dikaruniai seorang putra, tapi sabar, kira-kira begitu. Tunggu waktunya, tunggu momennya. Mungkin sangat bagi para pecinta, bagi orang-orang yang telah meyakini Imam Ridho alaihissalam sebagai imamnya, mereka akan memiliki keyakinan yang cukup kuat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang cukup kuat, bukan tidak mungkin mereka akan mengabaikan posisi Imam Ridho alaihissalam sebagai imam. Jadi kita, para pecinta Ahlul Bait salamullah alaihi ini juga akan mendapatkan ujian sama seperti mereka. Mereka juga mendapatkan ujian, apakah kita masih tetap berada di jalan wilayah ini atau tidak. Itu bisa kita lihat sendiri di antara kita pada saat ini. Mungkin ada beberapa lama mengatakan bahwa kami siap eksis dalam perjalanan wilayah ini, tetapi dengan berjalannya waktu, semakin berjalannya waktu, terkadang ada hal-hal yang membuat keimanan, kepercayaan itu kita menurun. Padahal dari sisi pembuktian akliyah, dari sisi keilmuan, dari sisi pengamalan, kita tidak akan pernah menemukan satu mazhab pun seindah dari mazhab Ahlul Bait salamullah alaihi ini. Nah, kelahiran yang ditunggu-tunggu itu sebagian menanyakannya kepada Imam Ridho alaihissalam. Sehingga ketika Imam Jawad alaihissalam lahir, kita bayangkan betapa bahagianya mereka. Oh, ternyata apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki 12 imam yang akan terus berlanjut dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Hasan alaihissalam, Imam Husain alaihissalam, Imam Sajjad alaihissalam, Imam Baqir alaihissalam, Imam Shadiq alaihissalam, Imam Kazim alaihissalam, Imam Ridha alaihissalam, dan ternyata akan berlanjut sampai Imam Jawad alaihissalam, Imam Hadi alaihissalam, Imam Askari alaihissalam, hingga Imam Mahdi ajallahu taala farajau syarif. Nah, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa, tapi sangat disayangkan kelahiran Imam Jawad ini tidak semarak imam-imam yang lain seperti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang insya Allah beberapa hari lagi kita juga akan menanti kelahirannya. Jadi bulan-bulan ini sebenarnya adalah bulan-bulan yang sangat luar biasa,
bulan-bulan yang membahagiakan di mana para imam lahir di bulan ini, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban adalah bulan-bulan kelahiran para maksumin alaihi salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang mukadimah, saya ucapkan selamat hari lahir Imam Jawad alaihissalam. Semoga berkah kelahiran ini menyertai kita semua. Insya Allah berkah cinta kebahagiaan kita ini akan memberikan bingkisan atau hadiah dari kelahiran ini, entah itu bersifat materi ataupun bersifat spiritual yang menguatkan jiwa kita, yang menguatkan keimanan kita, yang menguatkan kualitas diri kita, wujud kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kita cermin dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita manusia-manusia yang agung sebagaimana para maksumin alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita akan mulai biasa ziarah kita akan kita mulai dengan izin masuk haram Imam Ridho alaihissalam, yang artinya adalah bagi kita yang berziarah dari jarak jauh ini adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Kita terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, Imam Ridho alaihissalam melihat kita, Imam Ridho alaihissalam menjawab salam kita, Imam Ridho alaihissalam mengaminkan hajat-hajat kita, Imam Ridho alaihissalam selain mengaminkan hajat-hajat kita, kita berharap Imam Ridho alaihissalam juga mendoakan kita, mendoakan semua kekurangan yang kita miliki, kekurangan materi yang kita miliki, mendoakan spiritual yang belum kita miliki. Karena hidup ini adalah selalu mencari, selalu menguatkan, selalu mengaktualkan diri sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'ta an-nasa ayadkhulu illa bi'izni faqulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام وأحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هاجرت عن سمعي كلامه وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاته وإني أستأذنك يا ربي أولا واستأذنوا رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا واستأذنوا خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليهما السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة
أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكون أهلا لذلك فأنت أهل لذلك اللهم صل على محمد وآل Muhammad wajil farajahum. Semoga kita semua Bapak Ibu sekalian terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Semoga kita semua dianggap sebagai peziarahnya dalam momen-momen saat ini. Kita akan lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yaqwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulik الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله السلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على الحسن والحسين سبت نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبي اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق البار اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والهجة على بريتك
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، عبدك وولي ديني، القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي، عبدك ووليك، القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد، عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي، العامل بأمرك، القائم في خلقك وهجتك المعد عن نبيك وشهدك على خلقك المخصوص بكرامتك، الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وولي القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم، فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واشرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا أمور الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد رسول الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين شهد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البر، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرض وقطعت البلاد رجاء رحمتك يا Allah. Dalam doa ini para peziarah Imam Ridha alaihissalam mengatakan, ya Allah, di hadapan dari Imam Ridha alaihissalam mereka katakan, ya Allah, kami tinggalkan negeri kami,
Dan sekarang kami berada di sisimu. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengharapkan rahmat. Ya Allah, kami tak meninggalkan negeri kami, ya Allah. Tapi kami setiap hari Rabu pukul 4 sore kami berkumpul dari tempat yang macam-macam, ya Allah, dari tempat yang beragam, dari Medan, dari Jakarta, dari mana-mana. Bahkan saya pun tidak tahu sebagian ikhwan-ikhwan yang ada mereka hadir dari mana. Mereka tak meninggalkan rumah mereka, tapi mereka setiap hari hadir, kami setiap hari hadir hanya untuk mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Karuniailah kami, ya Allah, rahmat-Mu dengan segala macam jenis rahmat kasih-Mu, ampunan-Mu, rezeki-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, ya Allah. Allahumma ilaika samattu min ardi wa qata'tul bilad raja'a rahmatik fala tukhayyibni wa la turaddani bi ghairi qada'i hajati. Ya Allah, mereka juga mengatakan, jangan kecewakan kami, jangan jadikan ziarah ini sia-sia, ya Allah. Kalau mereka meminta, ya Allah, jangan jadikan kami pulang dengan tangan kosong. Begitu juga kami, ya Allah. Kami juga mengharapkan sesuatu darimu. Engkau yang mengatakan, ya Allah, mintalah kepadaku. Akan sangat sombong kami, ya Allah, kalau kami mengatakan bahwa apa yang telah engkau berikan sudah cukup. Tidak, ya Allah, kami adalah fakir, kami adalah miskin. Kami tidak memiliki apa-apa selain dari keberadaanmu, ya Allah. Hanya pertolonganmu, hanya kekuatanmu, hanya pemberianmu yang akan memberikan keberadaan buat kami, ya Allah. Lainnya, itu semua tidak akan pernah berarti tanpa pemberianmu, ya Allah. Warham taqallubi ala qabri ibni akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi. Bi abi anta wa ummi ya maulai. Ataituka zairan wafidan aidan mimma janaitu ala nafsi. واعتطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياته أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل ولية دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك واستخروا بإمامي وعملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahu. Silakan Bapak Ibu sekalian berbicara dengan imam sesuai dengan bahasa hati kita masing-masing. Silakan.
Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tak lupa kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang baik terhadap kita, tak pernah mengganggu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membantu mereka. Bagi ada orang-orang yang di sekitar kita mengganggu kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu, menolong mereka ketika mereka susah, maka ya Allah mudahkan mereka. Ketika mereka sakit, ya Allah sembuhkan mereka. Ketika mereka sendiri, ketika mereka sedikit, perbanyak mereka ya Allah. Sama seperti kami yang juga sedikit, kami tak memiliki banyak saudara ya Allah. Maka perbanyaklah saudara di antara kami ya Allah. Bagi para pejuang dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengenangkan mereka. Kalau mereka syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan bangsa terzalimi Palestina. Semoga kemerdekaan, kebebasan segera menyertai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Israel, Amerika, Inggris dan seluruh negara yang dengan kebesaran mereka, mereka congkak, mereka sombong, mereka angkuh, mereka semena-mena. Ya Allah, doa kami juga untuk para ulama-ulama kami, terkhusus Ayatullah Said Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur beliau, mempermudah segala macam urusan beliau, memberikan beliau kesehatan. Ya Allah, terakhir mungkin doa kita semua yaitu untuk kezuhuran, keselamatan Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Sama-sama kita panjatkan Allahumma kulli walikal hujatil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati wanil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawha wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan tutup dengan selawat khassa Imam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada al-Imam al-Taqi an-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta al-thara الشديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ziarah kita, menghitung ziarah kita sebagaimana ziarah para peziarah yang memijakkan kakinya di haram Imam Ridha alaihi salam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan memberikan pahala
setinggi-tingginya dan mengabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hadis 13 bab 7. Langsung saja, haddatsana Muhammad bin Ali Majilawaih radhiyallahu anhu qala haddatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi qala sami'tu rajulan min ashabina yaqul lamma habasa ar-rasyidu Musa bin Ja'far alaihi salam janna alaihi lailu fa khafa nahiyata Harun ayyaqatulahu fajaddada Musa bin Ja'far alaihi salam tahurahu fastaqbala biwajhihi al-qiblah wa sallallahu azza wa jal arba'a raka'atin summa da'a bihazid da'awat faqala. Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ali Majlawih, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Ibrahim bin Hashim dari ayahnya. Ia berkata, aku mendengar seorang laki-laki dari kalangan sahabat kami berkata, ketika Ar-Rasyid memenjarakan Musa bin Ja'far alaihissalam, malam pun tiba dan beliau merasa khawatir dari pihak Harun bahwa mereka mungkin akan membunuhnya. Ini hadis seperti ini kita sudah baca sebelumnya, bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam beberapa kali khawatir akan terbunuhnya ia, maka ia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah para imam khawatir? Apakah mereka memiliki merasa takut? Apakah hal-hal seperti ini ada pada diri mereka? Jawabannya ya. Mereka merasa khawatir, mereka merasa takut, mereka hal itu muncul sama seperti kita manusia. Mereka merasa lapar, iya. Mereka merasa lapar, mereka merasa haus, iya. Mereka juga merasa haus. Bagaimana Imam Husain alaihissalam di Karbala, Imam juga merasakan haus, Imam juga merasakan lapar. Tetapi apakah haus dan lapar itu membuat mereka hina atau tidak? Nah, itu yang menjadi kata kunci yang paling penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam sudah terpojok di dekat sungai Nil. Nabi Musa alaihissalam juga khauf katanya. Cuman saya lupa ayatnya berapa, tapi itu ada ayatnya. Nabi Musa alaihissalam juga khawatir ketika dia sudah sampai kepada pojok sudah sampai kepada sungai di mana Firaun akan menyusul. Dia khawatir, sehingga mereka ketika dalam khawatir, tetapi mereka ketika khawatir bukan berarti mereka sudah habis harapan, tidak. Mereka tak pernah putus harapan, karena disitulah peran iman, disitulah peran kekuatan keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa dilihat dengan mata, tetapi sebenarnya Tuhan adalah keberadaan yang selalu senantiasa hadir menyertai semua orang. Imam juga sama, imam juga merasa khawatir akan sesuatu yang buruk akan menimpanya. Maka apa yang dilakukan oleh imam ketika perasaan-perasaan khawatir itu ada. Jadi jangan salah kalau kita para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih, kita ada ketakutan, ya silakan sampaikan hajatnya. Tapi jangan sampai ketika kita misalnya mau hajat tetapi kita tidak terijabah hajat-hajat kita, kita jangan putus asa. Kita harus kita harus optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal kita.
Kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkannya. Nabi Musa alaihissalam khawatir musuh yang bakal mencabik-cabik mereka itu sudah dekat di depan mata. Melangkah berikutnya sungai Nil. Bagaimana mungkin sungai itu bisa dilalui? Menyeberangi sungai itu sama dengan kematian, tenggelam di dalamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam sungai terbelah, kering, mereka mampu untuk melintasi sungai tersebut. Mereka selamat dari sungai tersebut, bahkan menenggelamkan musuh-musuh yang mengejar mereka. Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti itu bukan hanya saya pikir akan hadir hanya untuk manusia-manusia suci. Bahkan di antara kita saja pun saya tidak akan mengatakan bahwa kita semua, mungkin ada di antara kita yang belum mendapatkan sesuatu yang bagaimana sebuah solusi yang di luar pikiran kita ya, di luar pikiran kita. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Itu semua ada Bapak Ibu sekalian. Bukan suatu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita. Yang penting jangan mustahil akal saja. Mustahil akal itu dalam filsafat sesuatu yang tidak mungkin ada. Misalnya tiada tidak akan mungkin menjadi ada, namanya tiada kan gitu. Atau segitiga yang berbentuk lingkaran, bagaimana mungkin segitiga berbentuk lingkaran? Itu konsep-konsep akal. Tapi dalam konsep-konsep tabi'i, tabi'i yaitu misalnya api yang panas bisa menjadi dingin, itu bisa-bisa saja. Air yang materinya lembut itu bisa berjalan di atasnya, itu bisa-bisa saja. Itu tidak menjadi persoalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Solusi-solusi itu bukan menjadi yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sendiri juga sudah pernah menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang yang bukan sifatnya tabi'i, sembuh dari sakit, itu sifatnya tabi'i, sifatnya sesuai dengan tabiatnya saja. Orang sembuh, orang sakit sembuh, sah-sah saja, tidak menjadi persoalan. Tapi bagaimana persoalan-persoalan yang sifatnya tidak lagi takwinan atau tidak bersifat tabi'i, tapi misalnya hal-hal yang bersifat politis, hal-hal yang bersifat tasyri'i, harus ada usaha di situ. Allah Subhanahu wa taala mungkin saja memberikan sesuatu. Saya pernah di Masyhad Imam Ridha alaihissalam, ada orang di saat Minggu Tenang, beliau anggota dewan. Pada saat itu dia juga sudah menjadi anggota dewan. Dia masuk periode kedua. Periode kedua, dia satu-satunya di partainya, di partainya, kursi duduk di partainya. Dia ingin minta kepada imam untuk periode berikutnya bukan cuman dia duduk kembali, tapi dia minta 5 kursi dari imam. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi ketua fraksi dari partainya. Saya juga dihitung-hitung kayaknya tidak masuk akal. Setelah setelah dia di Mashhad berziarah, siapkan hotel ini abang mau ke Mashhad. Dia sampai pagi, malamnya berangkat penerbangan berikutnya, pagi, subuh, malamnya dia udah balik lagi ke Indonesia, ke Jakarta. Udah balik, udah berdoa, nggak sampai 24 jam, balik setelah pemilu keluar hasil dapat 6 kursi, bahkan lebih dari 1 kursi dari hajatnya. Itu saya saksikan sendiri, ada orang seperti itu, berminta, bernazar, memiliki hajat dan mendapatkannya, bahkan lebih. Dia minta 5, ternyata dapat 6 kursi, karena dia pada saat itu ketua partai, tapi bukan ketua partai pusat ya, di daerah tingkat provinsi. Nah, itu persoalan-persoalan yang sifatnya tasyri'i, bukan bersifat takwin, bukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang sakit, bukan mendinginkan api.
tapi mengatur urusan-urusan yang bersifatnya sosial, urusan-urusan yang bersifat tasyri, yang tidak bisa diselesaikan dengan kun fayakun misalnya. Tapi saya menyaksikan ada orang seperti itu dengan hajat-hajatnya. Itulah apa namanya usaha-usaha yang bisa kita lakukan para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi di saat kita apa namanya terpojok, di saat kita susah, ya silahkan meminta. Kita memiliki uh, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawassul supaya supaya menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya lebih cepat sampainya. Apakah kita langsung berdoa kita tidak sampai? Bukan tidak sampai, tapi siapa kita yang begitu banyak untuk meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa itu pasti didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalau ingin cepat ada caranya, tawassul. Gunakanlah tawassul mencari wasilah terkhusus manusia-manusia agung seperti Imam Ridho alaihissalam yang kita katakan ahya indahum yurzaqun. Mereka adalah hidup dan dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rezeki itu adalah apa? Mereka mampu melihat kita. Mereka mampu melihat derajat kita. Mereka mampu mendengarkan kata-kata kita. Mereka mampu menjawab salam kita. Mereka mampu mengaminkan seluruh doa-doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manfaatkan hal tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika apa yang kita minta adalah maslahat yang baik buat kita, saya pikir kenapa mereka para maksumin alaihissalam tidak mengabulkan doa-doa kita? Kenapa mereka tidak mengabulkan doa kita? Mengapa kita harus tetap dalam keadaan terjepit? Kenapa kita harus tetap dalam keadaan kesusahan? Imam Musa Kazim alaihissalam dalam potongan hadis ke-13 ini juga melakukan hal yang sama. Ia khawatir. Dan di sini diriwayatkan bahwa Imam alaihissalam juga melakukan cara-caranya. Yaitu apa? Ketika Ar-Rasyid memenjarakan Musa bin Ja'far alaihissalam, malam pun tiba dan beliau merasa khawatir dari pihak Harun bahwa mereka mungkin akan membunuhnya. Maka Musa bin Ja'far alaihissalam memperbaharui wudunya. Dia berwudu, kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu sholat untuk Allah Azza wa Jalla 4 rakaat. Kemudian beliau berdoa dengan doa ini seraya berkata. Inilah yang telah dilakukan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Apa doanya? Ya Sayyidi, najjini min habsi Harun wa khallisni min yadihi. Ya mukhall ya mukhallisas sajari min baini ramlin wa tinin wa ya mukhallisal labani min baini farthi wa damin wa ya mukhallisal waladi min baini mashimatin wa rahimin wa ya mukhallisan nari minal hadidi wal hajar wa ya mukhallisar ruhi min baini ahsyai wal am'a khallisni min yadi Harun. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari penjara Harun dan bebaskan aku dari genggamannya. Wahai Zat yang melepaskan pohon dari antara pasir dan tanah. Wahai Zat yang mengeluarkan susu dari antara kotoran dan darah. Jadi bayangkan Allah Subhanahu wa taala ada tanah, tapi dari pohon itu bisa menyerap tanah itu untuk menjadikan dirinya. Jadi tanah-tanah yang kalau kita korek tanah seperti pasir, tetapi dari situ Allah Subhanahu wa taala bisa sucikan, bisa murnikan itu tanah, di mana tanah itu bisa diserap oleh pohon. Padahal tanah dan pohon adalah seolah-olah dua jenis benda yang berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa taala memungkinkan pohon itu untuk menyerap dari sebagian-sebagian tanah itu supaya pohon itu tumbuh
tumbuh besar dan melepaskan wahai zat yang mengeluarkan susu dari antara kotoran dan darah. Bayangkan, uh, kalau kita lihat sapi, sapi itu ada berada di dekat keluarnya kotoran yang mengitari, apa namanya, yang uh, mengitari apa namanya, teteknya sapi tersebut, apalah bahasa bagusnya ya, bahasa etisnya, payudara sapi tersebut, itu semua adalah darah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, darah yang berwarna merah, kotoran yang dikeluarkan oleh sapi tersebut, di antaranya bisa Allah Subhanahu wa taala keluarkan sebuah zat air, tapi warnanya berbeda dengan darah, warnanya berbeda dengan air seninya, kotorannya, bentuknya juga berbeda, kandungan gizinya berbeda, dan nilainya juga berbeda. Susu kalau dihisap oleh anaknya, bahkan kita sendiri menghisap susu sapi, kita bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darahnya, mengharamkan kotorannya. Jadi dari susu itu bisa dari bagian tubuh yang dipenuhi dengan darah, kotoran, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan susu darinya. Wahai zat yang mengeluarkan anak di antara ari-ari dan rahim. Bagaimana dari rahim uh, itu bisa keluar keluar anak. Wahai zat yang mengeluarkan api dari antara besi dan batu. Bagaimana kalau kita ketok, orang-orang dulu kan hanya dengan batu itu bisa mengeluarkan api. Padahal batu dan api adalah dua keberadaan yang saling tidak berkaitan, dua hal yang sangat berbeda. Api bagaimana, besi bagaimana, atau batu bagaimana, dan melepaskan ruh dari antara rongga, perut, dan usus. Bayangkan, kita katakan bahwa tubuh kita ini seolah-olah tidak memiliki ruh, karena ruh tak bisa dilihat, kan begitu. Tetapi ruh, eksistensi tubuh kita ini, ketika tangan gerak, apa namanya, saya menggerakkan tangan saya menggerakkan mulut saya, ini dipengaruhi oleh ruh saya. Apa buktinya? Kalau saya mati, maka tangan saya tak bisa lagi bergerak, mulut saya lagi tak bisa memberikan suara, saya tidak bisa memahamkan Bapak Ibu sekalian, dan begitu juga saya juga tidak bisa, tubuh ini tidak bisa lagi mendengar dari perkataan Bapak Ibu sekalian. Itulah yang membedakan antara ruh dengan fisik saya. Badan saya akan dimakamkan, tapi diri saya akan tetap menjadi sebuah keberadaan jati diri bagi diri saya. Bebaskanlah aku dari tangan Harun. Itulah doa Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, begitulah kepercayaan Imam Musa Kazim alaihissalam. Dia mempercayai bahwa yang tadi yang memisahkan antara pohon pertumbuhan pohon dari pasir dan tanah, dari susu dan kotoran dan darah, yang mengeluarkan manusia dari rahim, yang mengeluarkan api dari besi dan batu. Itu semua kepercayaan yang dilandasi kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Qala falamma da'a Musa bihazid da'wat ata, sepertinya sudah 58. Ini insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai sini dulu kajian kita, sampai doa ini saja. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu didiskusikan silakan. Tapi kalau tidak ada, kita akan akhiri ziarah dan kajian kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Darmisa, Bapak
Ibu Faridah, Pak Kabir, Terima Ibu. kasih juga, Ustaz. Sama-sama, Ibu sekalian. Terima kasih, Ustaz. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Ya Allah, Pak Kabir. Mohon izin semua, Bapak